Assalamualaikum, welcome to channel ADS. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Ana Dewi Susilowati, CGP dari SMP Negeri 2 Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Angkatan 5, kelas 34B. Tujuan koneksi antar materi modul 3.1, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Baiklah, untuk mengawali presentasi koneksi antar materi modul 3.1 diawali dengan pertanyaan pemantik dengan kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Artinya, mengajarkan anak tentang pentingnya sebuah nilai yang tak dapat diukur dalam hidup akan jauh lebih berharga dari apapun yang kita pelajari, seperti prinsip hidup, kode etik, nilai-nilai moral, kepedulian, kasih sayang di antara sesama, kesabaran, kejujuran, kebersamaan, dan sebagainya adalah hal-hal yang memiliki nilai yang tak terhitung dan tak dapat diperhitungkan dalam mengarungi kehidupan. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Bahwa dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid kita diharapkan mengedepankan nilai-nilai hidup yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang universal, bertanggung jawab, dan memiliki keberpihakan pada murid, serta kemanfaatan bagi semua pihak, sehingga keputusan tersebut tidak akan merugikan pihak manapun. Kemudian, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai atau prinsip yang kita anut akan membantu kita dalam menentukan keputusan yang terbaik. Jika keputusannya tepat, maka tindakan yang dipilih pun tepat. Nilai atau prinsip yang baik maupun tidak baik yang ada dalam diri seorang pembuat keputusan merupakan hal yang dapat mempengaruhi keputusannya tersebut. Dalam hal ini, seorang pembuat keputusan akan terbiasa dengan sifat pribadinya. Hal ini dapat dilihat dari sisi kepribadiannya seorang pemimpin, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi masalah. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid harus bijaksana dalam bersikap ketika ada masalah dan mengambil keputusan. Akan menjadi baik jika seorang guru dalam membuat keputusan dengan melihat situasi sekitar muridnya, tidak hanya berdasarkan kebijakan pribadi saja, tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan nilai dan sikap kemanusiaan sehingga keputusan yang diambil tersebut dapat berpihak kepada murid. Selanjutnya, kutipan kedua. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Artinya, pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia menemukan akan hakikat kemanusiaannya. Maksudnya, pendidikan harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Sehingga, untuk kesimpulan pembelajaran modul 3.1 adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan.
Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang dengan baik dalam proses menuntun. Anak akan diberi kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai among memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Dan juga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam hal tersebut, guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebaikan lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan kita kepada murid. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, utama dalam pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang diambil bermanfaat untuk banyak orang? Dan apakah keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pengambilan keputusan tersebut sangat efektif dan sudah tidak ada lagi pertanyaan yang membuat kita tidak tenang. Kita makin memahami bagaimana pengambilan keputusan dengan tepat untuk dilakukan. Proses coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, yang akan berpengaruh sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan demikian akan berpengaruh bagi murid dalam proses pembelajaran. Sesi coaching dapat membantu guru untuk mampu memaksimalkan potensi yang ada dan juga mampu memecahkan permasalahan. Pada saat menentukan suatu permasalahan seperti dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika.
Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik, dalam hal ini guru, harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional yang diantaranya kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan keputusan selalu pada kepentingan dan keberpihakan kita kepada murid. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan nilai berpihak pada murid, seorang pendidik diharapkan dapat menuntun muridnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karenanya, apabila seorang pendidik telah menganut konsep mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada murid, bernilai kebajikan, dan bertanggung jawab dengan benar dan tepat, maka dipastikan setiap kasus atau masalah dapat terselesaikan dengan benar dan tepat pula. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun demikian, kita terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan. Misalnya lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pimpinan tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar lawan benar atau sama-sama benar. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid kita. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui implementasi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan konsep tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, dan hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang paling sering saya hadapi ketika berhadapan dengan dilema etika adalah banyaknya pandangan dari rekan-rekan sejawat yang tidak semuanya positif. Adanya kecenderungan memberikan masukan yang bukannya menguatkan saya, malah membuat saya menjadi lemah. Hal ini dimungkinkan kurangnya pemahaman mereka dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini dengan penerapan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Kemudian, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Iya, ada. Perubahan paradigma di lingkungan saya akan berubah apabila kita juga berubah dengan lingkaran pengaruh di dalamnya tentunya. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari di modul 3.1 ini, maka ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil akan berdampak baik pada murid, karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Dengan potensi murid berbeda-beda yang mereka miliki, maka saya sebagai seorang pendidik mengambil dan memutuskan untuk menuntun tumbuh kembang mereka dengan cara pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya, sehingga semua kebutuhan belajar mereka dapat terfasilitasi dan terlayani dengan baik, guna menciptakan iklim kelas dan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid kita di masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dan tidak sebatas pada murid saja, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan hubungan sosial, relationship skills, untuk mengambil keputusan. Dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada.
11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Berdasarkan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini, saya mampu membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika merupakan situasi di mana terjadi persinggungan dua kebenaran, yakni benar lawan benar. Sementara bujukan moral adalah situasi di mana terjadi sebuah persinggungan, yakni benar lawan salah. Sehingga saya menyadari benang merah antara keduanya dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal yang tidak terduga adalah pada saat awal saya mempelajari dilema etika, saya merasa terjebak dalam menentukan sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah kasus. Saya belum mampu membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, sehingga setelah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui dan memahami tentang konsep kategori dilema etika atau bujukan moral yang tentunya merujuk pada konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan langkah yang sangat runut dan terarah, yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang saya ambil. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu saja pernah. Bedanya dengan yang saya pelajari di modul ini, yaitu dulu saya memutuskan hanya berdasarkan perasaan dan intuisi saja. Sekarang setelah saya mempelajari modul ini, maka banyak hal yang berubah terkait pengambilan keputusan saya dalam menghadapi sebuah kasus atau masalah dilema etika atau bujukan moral dengan penerapan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak dari mempelajari konsep ini buat saya dalam pengambilan sebuah keputusan, yakni saya lebih tenang, mantap menghadapinya, dan lebih bijaksana dalam memutuskan sebuah keputusan. Karena ada banyak hal yang harus saya pertimbangkan, seperti keputusan itu berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan di dalamnya. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya penting sekali mempelajari modul ini, baik sebagai pribadi atau sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pribadi, tentu saja kita pasti akan menghadapi masalah apapun dan kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Begitupun sebagai seorang pemimpin, pasti kita akan juga selalu dihadapkan pada sebuah masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan dengan pilihan-pilihan yang harus kita putuskan dengan tepat, arif, dan bijaksana, dan tentunya baik bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga makin menambah wacana kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.